Dari dalam kegelapan terlihat sesosok makhluk kurus berambut panjang, merayap menjelati bunga-bunga yang disajikan di sana. Belum sempat melangkah, terdengar suara seseorang dari belakang makhluk itu. Sampean orang iso lungo, atau kalian tidak bisa pergi, katanya. Mengenali tekstur yang ia pegang. Penyesalannya sudah terlambat. Saat ini sebuah kepala manusia tergenggam di kepalanya dan mulai menoleh ke arah Yanto. Tolong. Suara itu terdengar dari kepala dengan wajah yang penuh luka yang sudah membusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Julian di Amarta Channel. Sudah masuk malam Jumat, waktunya kita cerita horor. Nah guys, di video kita kali ini saya akan menceritakan read horor atau cerita horor dari akun Twitternya Dioseta yang berjudul Jejak Gaib Alam Merapi. Nah, jadi di cerita kali ini mengangkat mitos desa gaib di Gunung Merapi yang sering menjadi perbincangan para pendaki. Nah, buat kalian yang penasaran gimana ceritanya, langsung aja follow medsosnya Dioseta. Tapi sebelum saya mulai di video kali ini, biar kami lebih semangat lagi buat video-video berikutnya, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen, serta share video ini sekarang juga. Oke guys, berikut ceritanya. Oke guys, saya sengaja nggak baca dulu ini ceritanya biar kita baca bareng-bareng. Oke, langsung aja ya. Jejak gaib alam Merapi, mereka yang terjebak oleh masa. Gunung Merapi, sebuah mahakarya dari Sang Maha Pencipta yang berdiri kokoh dengan keangkuhannya. Ini kedua kalinya aku mencoba menaklukkan gunung ini. Setelah sebelumnya aku gagal karena sebuah gangguan yang membuatku tersesat ke sebuah desa. Ketika mendengar rencanaku untuk mendaki Gunung Merapi sekali lagi, Rama dan Yanto memaksa untuk ikut menemaniku. Mereka merasa bertanggung jawab membuatku ke puncak gunung ini. Danan, nih pegang. Sebuah HT dan handphone satelit diserahkan oleh Rama kepadaku. Opo tuh iki? Niat banget kalian, tanyaku, yang sedikit heran. Wis pegang wae, kamu kan sensitif. Jadi kalau amit-amit terjadi apa-apa, kita nggak akan kehilangan kamu lagi. Lihat nih, aku sama Rama juga pegang, ucap Rama meyakinkanku. Wah, perhatian banget kalian. Tenang aja, aku udah semakin memperdalam ilmu batin. Harusnya kali ini tidak ada halangan yang berarti, balasku. Mencoba menenangkan mereka berdua. Yo, kita percaya kok, tapi dari kejadian dulu kami belajar. Tidak satupun gunung yang bisa diremehkan. Semudah apapun pendakiannya, kita harus bersiap sesuai prosedur, jelas Yanto. Kami tidak memperpanjang perbincangan kami dan segera melakukan registrasi di pos dan mulai memasuki jalur pendakian. Terlihat juga beberapa pendaki juga sudah mulai pendakian mendahului kami. Sepanjang awal pendakian kami membicarakan tentang masa lalu semasa kuliah. Ternyata walaupun sudah berpisah, mereka masih sering janjian untuk melakukan pendakian. Namun sudah tidak se ekstrim dulu. Selangkah demi selangkah kami lalui, kondisi jalur pendakian Gunung Merapi memang didominasi dengan jalan menanjak dan bebatuan. Kami sampai di shelter pertama saat maghrib.
Walaupun belum terlalu lelah, kami tetap berhenti untuk menyempatkan waktu untuk beristirahat dan menunaikan kewajiban kami sebagai makhluk ciptaan yang maha kuasa. Matahari mulai terbenam, langit pun mulai terlihat gelap. Kami melanjutkan perjalanan dengan menerangkan dari lampu senter. Selama perjalanan tidak ada halangan yang berarti. Sampai setelah melewati pos pertama, Rama yang berjalan di depanku terlihat terhenti. Memang dari tadi aku merasa ada yang aneh. Entah mengapa sepanjang perjalanan terasa sepi. Tidak ada suara jangkrik atau binatang malam maupun pendaki lain. Rama, kenapa berhenti? Tanya Yanto memastikan keadaan Rama di depan. Itu apa, Danan? Ucap Rama dengan suara yang bergetar. Aku berlari menyusul Rama. Rupanya di hadapan Rama berdiri sesosok makhluk hitam besar membelakangi kami. Ia menoleh dengan memamerkan matanya yang merah dan taring yang keluar dari mulutnya. Segera aku mengambil posisi terdepan dan mendahului Rama dan mendekat ke arah makhluk itu. Namun makhluk itu menghilang tanpa jejak seperti asap. Danan, gimana? Rama menanyakan kondisi di depan padaku. Enggak apa-apa. Mungkin cuma penunggu hutan ini. Jawabku yang memang belum tahu persis tentang apa yang aku lihat. Kami melanjutkan perjalanan. Namun entah mengapa aku merasa setelah kejadian tadi, jalur yang kami lewati semakin gelap. Lebih gelap dari biasanya. Bahkan senter kami pun tidak dapat menerangi seluruh jalan. Danan, benar ini jalannya? Tanya Rama yang masih mengikuti dari belakang. Harusnya benar. Toh dari tadi nggak ada jalan lain, jawabku. Walaupun jalan yang kami lewati sudah sesuai rute. Namun entah mengapa kami terhenti di hadapan sebuah hutan tanpa ada jalan setapak seperti biasanya. Rama, jalan setapak habis di sini. Berarti kita harus masuk hutan itu, tanyaku pada Rama. Iya Danan, dulu kita emang lewat hutan sedikit. Tapi kok kayaknya beda sama sebelumnya, jawab Rama kepadaku. Ya sudah, gantian aku di depan. Mungkin aja aku inget Yanto menawarkan diri untuk berjalan di depan memandu kami. Semenjak memasuki hutan, suasananya menjadi sangat berbeda. Cahaya bulan hampir tidak bisa masuk ke hutan ini. Hanya penerangan dari senter kamilah yang membantu kami untuk mencari jalan. Kami berjalan menelusuri gelapnya hutan. Tapi entah mengapa perjalanan kami terasa lama sekali tanpa ada tanda-tanda ujung dari hutan ini. Danan, kamu nggak merasa ada yang aneh? Tanya Rama padaku. Ya kita udah jalan lama, tapi kenapa nggak ketemu ujung dari hutan ini ya? Aku setuju dengan Rama. Emang kamu tahu kita diisengin apa enggak? Kali ini Yanto mencoba memastikan padaku. Kalau ada yang iseng kita, aku pasti sudah sadar. Tapi memang aneh. Di gunung yang biasanya banyak makhluk gaib, di hutan ini malah tidak ada sama sekali, ceritaku pada kedua temanku ini. Kami menyudahi perbincangan kami yang mulai berjalan lagi. Entah berapa jam perjalanan hingga lampu senter kami mulai meredup. Saat diselimuti rasa lelah, kami mulai merasa gelisah. Angin dingin yang berhembus merubah suasana hening ini menjadi semakin mencekam. Api, itu ada api Danan, ucap Yanto yang melihat seperti cahaya dari dalam hutan yang masih cukup jauh. Kami merespon ucapan Rama dan mempercepat langkah kami. Yanto, tunggu. Semakin dekat nyala api itu, perlahan aku mencium bau yang cukup aneh. Kenapa Danan? Tanya Rama. Bau melati. Hati-hati, jawabku dengan singkat. Terlihat mereka memahami maksudku dan mulai melangkah dengan hati-hati. Saat kami sudah mulai dekat, aroma melati itu semakin pekat. Cahaya api yang kami lihat semakin dekat. Namun bukannya berasal dari api unggun.
Rupanya api itu berasal dari beberapa batang lilin, yang di tengahnya terdapat bunga dan kemenyan, yang disusun seperti sesajen. Danan, apaan ini? Ini ritual klinik. Berarti seharusnya ada pelakunya di sini. Aku menoleh ke sekeliling. Namun hutan ini terlalu gelap. Sebelum sempat menemukan sesuatu, terdengar langkah kaki mendekat dari balik cahaya lilin tersebut. Dari dalam kegelapan terlihat sesosok makhluk kurus berambut panjang, merayap menjelati bunga-bunga yang disajikan di sana. Seolah menyadari kehadiran kami, ia menengadahkan kepalanya dan melirik kami dengan mata yang hitam. "Apaan itu, Danan?" teriak Yanto dengan ketakutan. "Demit alas toh. Tapi pasti ada yang memanggil makhluk itu ke sini. Lebih baik kita pergi," ucapku pada Rama. Belum sempat melangkah, terdengar suara seseorang dari belakang makhluk itu. "Sampean ora iso lungo, atau kalian tidak bisa pergi," katanya. Saat ini aku mulai merasa bahaya. Demit-demit yang aku lihat sepanjang jalan dan bahkan yang memakan sesaji ini belum ada yang membuatku getar. Namun saat suara itu terdengar, situasi di hutan ini berubah semakin mengerikan. Duk! Suara sebuah benda jatuh dari dekat Yanto. Ia menoleh ke arah benda yang jatuh tak jauh dari tempat ia duduk. Tangannya mencoba meraihnya, namun ia mengenali tekstur yang ia pegang. Penyesalannya sudah terlambat. Saat ini sebuah kepala manusia tergenggam di kepalanya dan mulai menoleh ke arah Yanto. "Tolong!" Suara itu terdengar dari kepala dengan wajah yang penuh luka yang sudah membusuk. Matanya yang bolong sudah dipenuhi oleh banyak belatung. "Danan, kepala Danan, ini kepala," ucap Rama yang refleks melempar benda itu. Namun rupanya semua tidak berhenti sampai di situ. Yanto menunjuk pada sesuatu di atas pohon dekat kami. Aku melihatnya dan memperhatikan sekeliling. Hutan yang tadi kami lewati dengan hening, kali ini dipenuhi dengan mayat-mayat yang tergantung terbalik di atas pohon. Tidak hanya satu, namun hampir di seluruh pohon di sini tergantung mayat dengan tubuh yang tidak utuh lagi. Gila, hutan apa ini? Aku berusaha tetap tenang sambil mencoba membacakan ayat-ayat suci dan mantra pelindung untuk melindungi kami dari niat jahat makhluk di sekitar kami. "Keluar kamu, tunjukkan wujudmu," tantangku kepada makhluk yang berbicara tadi. Bukannya menampakkan diri dari bayangan makhluk itu, malah terlihat menjauh. Ora perlu, aku wis untuk siji. Atau tidak perlu, aku sudah dapat satu. Samar-samar terdengar suara makhluk itu meninggalkan kami. Rama di mana?" tanyaku pada Yanto yang masih panik. Kami mencari ke sekeliling. "Tadi dia di sini, gak jauh dari kita." Kali ini ia semakin panik dan segera menghubungi dengan HT yang ia bawa. Namun tetap tidak ada jawaban. Tak sedikit pun petunjuk keberadaan Rama terlihat di dekat kami. Sebaliknya mayat-mayat yang tadi tergantung di atas pohon mulai berjatuhan dan merayap ke arah kami. Tolong. Aku mencoba membacakan doa-doa penenang untuk menenangkan demit wanita yang merayap ke arahku. Namun Yanto terlihat panik. Puluhan mayat mulai merayap ke tubuhnya. "Tolong Danan," teriak Yanto. Aku membatalkan niatku untuk berdiri, menarik Yanto untuk berlari. Namun mayat-mayat itu terus berjatuhan dari atas pohon dan bermunculan dari gelapnya malam. "Kesini," suara seorang wanita terdengar dari salah satu sisi hutan. Kami menoleh. Terlihat seorang perempuan bersembunyi di balik pohon memanggil kami. Tak ada pilihan, kami berlari ke arahnya. Namun sebelum sempat sampai, wanita itu berlari menjauh seolah meminta kami mengikutinya. Benar saja,
Jalur yang ia tunjukkan sama sekali tidak diganggu oleh mayat-mayat itu. Kami berlari dan terus berlari hingga akhirnya kami sampai di mulut hutan. Kami berhenti, namun terlihat wanita itu terus berlari. Kami mengikuti arah larinya dengan perlahan, dan di sana terlihat sebuah desa kecil. "Danan, Yanto, ke sini." Seseorang memanggil kami. Itu adalah suara Rama. Kami segera menghampirinya dan mengecek keadaannya. "Rama, kamu nggak apa-apa? Gimana kamu bisa sampai di sini?" tanyaku pada Rama. "Itu waktu terpisah dari kalian aku ketemu Mbak itu, dan dia ngajak aku ke sini," jelas Rama. Kami memperhatikan desa itu, nampak rumah-rumah kayu zaman dulu mendominasi bangunan di desa ini. "Mas mau ke puncak ya?" Tiba-tiba terdengar suara seorang bapak menghampiri kami. "Iya Pak, benar lewat sini jalurnya Pak." Aku menjawab pertanyaan bapak itu. "Biasanya jarang ada yang lewat sini. Tapi saya juga heran, kenapa malam ini jadi banyak yang lewat desa ini ya?" Bapak itu bertanya kembali. Aku menceritakan semua yang terjadi, termasuk mengenai makhluk yang kami lihat di hutan tadi. Bapak itu hanya mengerutkan dahi menunjukkan rasa simpatinya. "Ya sudah, mas-masnya istirahat dulu aja di sini. Bahaya kalau kemalaman. Lagi pula kemungkinan mas-mas juga sudah diincar," ucap bapak itu. Kami duduk di salah satu selasa rumah warga dan meminum air perbekalan kami untuk menghilangkan rasa lelah. "Mas, sini," terdengar suara seorang perempuan yang memanggil kami. Rupanya itu adalah suara perempuan yang memandu kami keluar dari hutan. "Mbak, tadi terima kasih ya sudah membantu kami keluar dari hutan," ucap Rama membuka pembicaraan. "Iya Mas, nggak apa-apa, udah biasa, ini Sabtu Kliwon. Biasanya para pencari ilmu menjadikan hutan itu untuk mencari tumbal," jawab perempuan itu. Kami saling menatap. Salah sedikit kamilah yang akan jadi tumbal para pencari ilmu itu. "Udah ayo ke balai desa. Tadi habis ada acara, ada teman-teman Masnya juga di sana." Setelah berbicara, wanita itu segera memandu kami menuju balai desa. Benar, di sana terlihat para pendaki yang tadi sudah berjalan mendahului kami. Mereka sedang berbincang dengan beberapa warga desa sambil menikmati suguhan yang disajikan warga. "Monggo Mas, istirahat dulu aja di sini," ucap salah seorang warga desa menyambut kami. "Anjay Pak, matur nuwun, terima kasih." Kami segera mengambil posisi duduk seadanya di sekitar warga itu. "Bu, ini ada tamu, maunya disuguhin apa gitu?" Perintah orang itu kepada istrinya. "Sudah Pak, nggak usah repot-repot, kita sudah bawa perbekalan kok," ucapku kepada bapak itu. "Alah, nggak repot kok, tadi juga habis ada acara, banyak makanan yang sisa," ucapnya. Kami melihat sekitar, memang terlihat ada panggung dan alat musik tradisional di sana seolah selesai mengadakan acara. Mataku berpandangan dengan pendaki yang sudah datang duluan dan mengangguk sekedar memberi salam. "Habis ada acara toh Pak?" tanyaku penasaran. "Biasa, pementasan tari. Hampir setahun 2 kali kami mengadakan pementasan ini," jelas bapak itu. Tidak ada sound system, hanya alat musik tradisional yang usang yang terlihat di sekitar panggung. Aku berjalan-jalan dan memperhatikan panggung dan orang-orang di sekitar balai desa. "Monggo, dicipin seadanya." Tiba-tiba istri dari warga desa yang menyambut kami datang dengan membawa sebuah nampan berisi makanan dan teh hangat. Kebetulan stok airku udah habis, diisi teh hangat cocok nih. Rama segera mengambil kendi berisi teh dan mengisi botolnya. Sopan kamu," ucap Rama sambil memukul lengan Rama yang dengan cepat dihindari oleh Yanto. "Ya sudah, dinikmati dulu ya. Saya tinggal dulu," ucap warga desa itu. "Ji, terima kasih banyak Pak," jawabku. Aku menghampiri Rama dan Rama untuk segera duduk dan memikirkan mengenai kejadian di hutan tadi.
Rama dan Yanto masih sibuk membicarakan hal yang tidak penting. Sambil melihat kekonyolan mereka, aku bermaksud memakan suguhan yang disajikan warga tadi. Namun semua itu terhenti oleh seorang wanita yang muncul menghampiri kami. Jangan dimakan, Ucap wanita itu dengan menatapku sejenak dan segera pergi meninggalkan kami. Samar-samar aku mengingat wajah wanita itu. Tidak pasti, tapi aku rasa aku pernah melihatnya. Wajah wanita itu sama persis dengan wajah mayat wanita di hutan tadi yang sempat kudoakan. Rama, Yanto, kita pergi dari sini. Kali ini aku yakin ada yang tidak beres juga dengan tempat ini. Kenapa emang, Danan? Kita istirahat dulu lah, ngemil dulu sedikit. Ucap Rama sambil mencoba mengambil kue yang disuguhkan. Aku segera menepuk tangannya hingga kue itu terjatuh dari tangannya. Maaf Pak, kami harus segera mengejar puncak sebelum fajar, jawabku. Istirahat dulu mas, santai dulu, ngemil dulu. Nanti masih ada pementasan lagi. Ucap bapak itu. Pementasan apa toh Pak, malam-malam begini? Tanya Rama penasaran. Biasa, penyambutan warga baru. Tadi sudah. Harusnya habis ini masih ada tarian lagi. Itu mbahnya sudah siap. Bapak itu menunjuk ke arah perempuan yang menuntun kami ke desa. Namun kali ini ia sudah berdandan cantik dengan pakaian penarinya. Tanpa banyak bicara, aku menarik Rama dan Yanto, memaksa mereka untuk pergi. Ngapunten ya Pak, teman kami sudah kebelet, teriak Rama yang mengikutiku dengan terpaksa. Sepanjang perjalanan, aku membacakan doa-doa dan ayat suci. Kami berjalan sambil sering mengabsen 1-3 agar tidak ada lagi yang tertinggal, atau malah bertambah. Setelah lama berjalan, akhirnya kami sampai di jalur yang dikenal. Terlihat juga beberapa pendaki lain di depan kami. Danan, udah aman nih. Jelas ke kita kenapa tadi buru-buru? Tanya Yanto yang masih penasaran. Tadi itu hampir aja. Itu desa gaib. Kalau tadi kalian makan makanan yang disuguhin, bisa-bisa kalian gak bisa keluar dari desa itu. Ceritaku kepada mereka. Yang bener kamu Danan. Gak mungkin. Tadi aja ada pendaki lain yang bareng kita kan. Protes Rama yang mulai terlihat pucat. Mereka sudah terlanjur makan suguhan warga di sana. Sekarang mereka sudah dianggap warga desa itu. Makanya dibuat penyambutan, jelasku sekali lagi. Yanto terlihat lebih pucat dari Rama. Tubuhnya terlihat gemetar sambil mencoba mengeluarkan botol air yang sudah diisi teh hangat dari desa itu. Saat botol itu dibuka, tercium bau amis yang sangat menyengat seperti bau darah hewan yang sudah membusuk. Dan tidak hanya itu, satu persatu belatung mulai keluar dari cairan amis di botol milik Rama. Yanto terlihat tak mampu menahan rasa mualnya. Segera aku menutup hidungku dengan kain dan membantu Rama membuang cairan itu dan mencuci botolnya dengan tanah dan membacakan doa untuk menghindari makhluk halus yang tergoda dengan minuman dari desa goib ini. Danan, berarti pendaki tadi nggak bisa diselamatin? Tanya Rama padaku. Aku hanya menggeleng, namun Rama masih tidak terima. Bukannya kamu punya ilmu batin? Kalau kita paksa mereka melepaskan pendaki itu gimana? Tanya Rama. Percuma, mereka itu penduduk asli sini. Kitalah yang pendatang. Sekarang pendaki itu sudah menjadi warga desa goib itu dan hidup bersama mereka. Tidak ada yang bisa aku perbuat, setidaknya dengan kemampuanku saat ini. Aku mencoba menjelaskan kondisinya kepada Rama. Berarti seandainya ada orang yang lebih hebat, mereka bisa diselamatkan? Tanya Rama sekali lagi. Mungkin bisa. Saat kita turun, kita sampaikan kejadian ini pada juru kunci. Seharusnya ia mempunyai wibawa yang cukup untuk meminta pendaki itu kembali. Rama mulai mengerti dan Yanto pun sudah mulai tenang.
Kami melanjutkan untuk berjalan kembali dan memutuskan membuka tenda di pos pasar bersama pendaki lainnya. Danan, katanya pasar Bubrah juga angker. Katanya ada pasar gaib gitu ya. Tanya Rama yang mulai jadi penakut karena kejadian tadi. Iya, tapi hari ini bukan pasarnya, tenang aja, jawabku menenangkan hati mereka. Kami beristirahat dan menghabiskan sisa malam untuk tidur di tenda dan memasang alarm menjelang subuh untuk segera menjemput puncak Merapi yang gagal kugapai beberapa tahun lalu. Pagi mulai datang sebelum alarm berbunyi, suara para pendaki lain sudah lebih dulu membangunkanku. Terlihat Rama dan Yanto juga berusaha keras menahan rasa kantuknya. Kami bersiap untuk memulai pendakian di medan yang berbatu. Kami bersiap mendaki Gunung Anyar untuk mencapai puncak Merapi. Aroma belerang mulai tercium dengan udara dingin yang selalu berasap. Hingga akhirnya kami sampai di puncak di mana terdapat tempat datar yang cukup luas tepat di bawah puncak Garuda. Tepat saat matahari terbit, sebuah pemandangan yang luar biasa terlukis di hadapanku. Kemegahan gunung-gunung terindah di Jawa Tengah terlihat di sini. Indahnya Gunung Sindoro, Sumbing, Pegunungan Dieng, dan Gunung Selamat yang terlihat di horizon barat. Megahnya Gunung Merbabu yang dapat dilihat di sebelah utara. Dan Gunung Lawu di sebelah timur yang terlihat berdiri kokoh. Sungguh sebuah keagungan ciptaan yang maha kuasa, yang tidak henti-hentinya kukagumi. Seolah seluruh medan berat dan perjalanan yang mencekam tidak lagi berarti setelah melihat semua ini. Danan sini, aku patoin, teriak Rama padaku. Aku menghampiri mereka dan berpose tepat di bawah puncak Garuda, sebuah batu yang dulunya berbentuk seperti burung Garuda yang hancur pasca erupsi tahun 2010 lalu. Kami beberapa kali berfoto sambil mengibarkan bendera merah putih, sebuah kebanggaan atas keindahan alam yang dimiliki oleh bumi pertiwi ini. Ram, nanti fotonya cetakin yang banyak ya, pintaku pada Rama. Buat apaan? Sejak kapan kamu jadi narsis begitu? Tanya Rama yang penasaran. Mau aku kirim ke kenalanku di desa Windu Alit. Mereka yang nolongin aku waktu dulu gagal ke sini. Jelasku pada Rama. Rama mengerti dan mengangguk tanpa bertanya lagi. Setelah puas beraktivitas di puncak, kami segera turun mengikuti alur pendaki lain. Dengan jalur yang terang, hampir tidak ada halangan untuk melewati jalur untuk turun. Sesuai rencana kami mampir ke pos registrasi dan menceritakan kejadian kami di desa gaib. Rupanya kejadian ini pernah terjadi beberapa kali. Beberapa fotokopi KTP ditunjukkan kepada kami untuk mengidentifikasi pendaki yang kami ceritakan. Kami menunjukkan yang kami ingat dan apabila 1-24 jam pendaki itu tidak kembali, mereka akan meminta tolong juru kunci untuk mencarinya. Baru saja mendapat sinyal, suara handphoneku berbunyi. Woi Danan, ning mungkin di tukoe. Susah banget ditelepon. Itu adalah suara Cahyo, rekan kerjaku di pabrik gula milik Pak Leku. Hehe, di Merapi ora enek sinyal, maaf ya, jawabku pada Cahyo. Merapi, ilmu opo maneh kowe? Merapi nyari ilmu apa lagi kamu, katanya. Tanya dengan heran. Walah, ora iki lo bareng konco-koncoku kuliah. Alah ini lo bareng teman-teman kuliahku. Ya wis, nek wis bareng endang balik. Cepet balik, ini pabrik gula ada masalah lagi. Aku sama Pak Le butuh bantuan, jelas Cahyo. Aku mengiyakan perkataan Cahyo. Jika Cahyo sudah meminta tolong berarti ia benar-benar kesulitan. Rama dan Yanto terlihat berkeliling mencari sarapan. Setelahnya kami berpisah dan kembali beraktivitas ke aktivitas kami masing-masing.
Aku cukup senang, setidaknya walaupun cukup sibuk, mereka rela menyempatkan waktu untuk memanduku ke indahnya puncak Gunung Merapi yang tidak akan pernah mungkin kulupakan. Nah guys, gitu aja ini cerita dari Dioseta. Mungkin yang bisa saya tangkap dari cerita ini, memang benar kita kalau kemana-mana itu harus bareng-bareng. Terus kalau misalkan ada keanehan, apalagi di gunung, jangan sampai gampang percaya lah intinya. Ya kita ambil logikanya aja, itu di tengah gunung, tengah hutan, ada desa, apalagi sampai ada acara tarian kayak yang habis pesta gitu, itu kan nggak akan mungkin gitu menurut saya. Nah, jadi buat kalian para pendaki, intinya kalau kalian ke gunung, pokoknya tujuannya bukan puncak, tapi tujuan itu pulang dengan selamat. Puncak mah bonus kalau menurut saya. Nah, mungkin segitu aja video dari Amarta Channel. Terus jangan lupa dukung channel kami, biar kami lebih semangat lagi buat video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, serta share video ini sekarang juga. Selamat bertemu lagi di malam Jumat berikutnya. Saya Julian, Amarta Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.